Saya coba record dulu. Nah, jadi tadi saya sudah kita sudah membahas ya terkait eh, apa itu kita sudah saya coba checklist dulu yang kita sudah bahas. Bentar, di sini mana ini? Ini agak digedein lagi. Oke. Jadi yang kita sudah bahas itu tadi adalah ini eh, transformasi matriks dasar di R2 dan R3. Intinya itu sebenarnya mirip dengan transformasi geometri di materi SMA, cuman diperluas di sini. Lalu sifat-sifat transformasi matriks yang saya tekankan poinnya tadi adalah urutan melakukan transformasi, ya urutan mengkomposisikan suatu transformasi ya, sama sebentar. Oke, jadi sifat-sifat transformasi itu tadi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana mengkomposisikan suatu transformasi. Aplikasi dari SPL ini saya dapat poinnya ya, maksudnya lebih ke isinya latihan-latihan soal aja ya, trik-trik aja bagaimana kita melakukan mengaplikasikan teori-teori sistem persamaan linear yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 4 gitu ceritanya. Nah, terus sekarang kita masuk ke transformasi. Tadi sebelumnya juga sudah kita masuk ke transformasi linear umum ya. Jadi apa itu transformasi linear? Itu adalah transformasi apapun yang memenuhi dua buah syarat ya. Jadi saya coba tuliskan kembali apa itu transformasi linear. Nah, transformasi linear yang umum, general transformasi linear itu adalah suatu transformasi yang memenuhi dua buah syarat. Saya coba ambil bahasa dari buku itu gimana dia cara menyatakannya ya. Nah, ini ada definisinya. Jadi suatu kalau di apa? Kalau di sini sorry. Nah, kalau di sini dia mendefinisikannya begini ya. Jadi TKU sama dengan KTU. Jadi kalau tadi saya di contoh sebelumnya saya menggunakan A dan B. Nah, kalau di sini dia menggunakan V dan W, ya sama aja. Intinya kita bisa mentransformasikan dari V ke W. V sama W-nya ini apa? V sama W-nya itu apapun, ruang vektor apapun ya. Tidak harus Euclid, tidak harus Rm ke Rm. Jadi kita bisa mendefinisikan suatu transformasi linear itu adalah suatu pemetaan yang memenuhi dua hal ini ya. Jadi pemetaan dari suatu ruang vektor ke ruang vektor yang memenuhi dua hal ini. Di sini dia ngasih suatu definisi. Kalau V sama W-nya itu sama, maka transformasinya itu disebut sebagai linear operator. Ya, itu aja sih. Ya, jadi kita sudah bahas tadi definisinya. Ini intinya ya di sini ya, definisi dari transformasi linear. Lalu di sini kita akan membahas di bagian selanjutnya kita akan membahas komposisi dan transformasi balikan. Intinya, mungkin biar kita bisa ngebahas banyak hal ya. Intinya di bagian 8.2 itu adalah menjelaskan terkait komposisi. Komposisi dari suatu transformasi linear. Jadi kalau kita punya T1, kita komposisikan dengan T2, ya, dan nanti kita akan inversekan, maka urutannya dibalik. Ini sama seperti di kalkulus sebenarnya. Komposisi dan transformasi balikan. Balikan itu inverse ya. Jadi poinnya sebenarnya kita bicara ini. Kita bicara ini. Tapi tentu sebelum kita bicara balikan atau inverse, kita membahas dulu tadi yang tadi saya sudah sempat bahas di bab 4 juga. Apa syarat suatu fungsi itu bisa dikatakan punya inverse ya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu
transformasi, misalkan saya punya suatu transformasi linear T, saya bisa katakan T itu invertible, ya. T itu invertible, invertible. Dia bisa diinverskan, artinya dia punya balikannya. Itu jika dan hanya jika nanti kernel T-nya sama dengan 0. Ya. Kalau di materi sebelumnya, di bab 4, saya ngasih tips kalau misalkan matriks representasinya itu N kali N, dia ya N kali N, kita bisa ngecek dia itu transformasi linear atau bukan dengan mencari determinannya. Cuman di sini kita kan bicara lebih umum ya, lebih general, transformasi linear umum, yang mana matriks representasinya kita belum bahas di sini. Ya, jadi sampai saat ini kita ya balik lagi ke konsep awal, kita bisa ngecek apakah dia itu suatu transformasi linear kalau kernel T-nya sama dengan 0 ya, sama di yang bagian sebelumnya saat kita membahas sifat-sifat dari transformasi matriks. Dan ya ini yang akan kita lakukan di sini ya. Jadi kalau T itu invertible, artinya apa? T itu satu-satu ya. Jadi pernyataan ini saling ekivalen nih. Kalau T itu satu-satu, maka pasti T-nya itu invertible. Invertible. Invertible itu artinya punya balikan, punya inverse, dan maka pasti kernel T-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi ini 3 poin yang saling ekivalen. Jadi kalau satu terjadi, pasti yang lainnya terjadi. Nah, itu poinnya di sini. Sekarang, saya ingin membahas terkait isomorfis. Isomorfisme. Oh, ini cukup abstrak juga. Nanti mungkin lebih ke soal ya, kalau kita mau ini. Kalau kita mau lebih dalam. Tapi apa itu isomorfis? Itu dulu. Isomorfis. Isomorfisme. Isomorfisme itu gini. Misalkan saya punya suatu ruang vektor. Misalkan saya punya suatu ruang vektor V, lalu kita punya suatu ruang vektor W, lalu saya bisa temukan suatu transformasi yang bijektif dan yang bijektif, di mana saya bisa membangun suatu V yang di mana saya bisa membangun suatu T yang memetakan dari V ke W dan T-nya itu bijektif. Kalau itu bisa diperoleh, maka saya bisa katakan V dan W itu isomorfis. Jadi istilah isomorfis itu tuh istilah hubungan antara V dengan W. Jadi kalau T-nya itu bijektif, maka nanti V dan W itu isomorfis. Apa ya maknanya isomorfis itu ya? Isomorfisme. Maknanya apa sebenarnya isomorfis itu? Isomorfis itu pada dasarnya gini. Kalau zaman dulu saya belajar tuh saya kayak ngebayangin seperti kita menghitung bilangan 1, 2, 3, 4 sampai berapapun itu, lalu kita hitung juga tapi menggunakan bahasa Inggris misalkan. Ya, 1 itu pasangannya 1, 2 itu 2, 3 itu 3. Jadi kayak apa ya? Jadi setiap elemen yang ada di V itu seperti punya representasinya di W gitu. Ya. Jadi setiap elemen yang ada di V itu seperti ada representasinya di W. Kalau itu terjadi berarti V dan W itu isomorfis. Jadi dia punya struktur yang sama, punya kerangka yang sama. Jadi setiap yang ada di V kayak punya apa ya? Kayak punya perwakilannya di W. Begitupun kebalikannya. Setiap ada di W bisa dikatakan punya perwakilannya di V. Apa sih gunanya kita membahas yang seperti ini? Kegunaannya sebenarnya mungkin kalau untuk jurusan teknik nggak begitu berasa ya, tapi kalau di matematika itu, kalau kita punya suatu ruang vektor V, apapun V-nya, dan kita bisa nyatakan dia isomorfis dengan suatu ruang vektor lainnya, maka pada kajian-kajian tertentu, mungkin kita susah untuk bicara di sini gitu. Mungkin sifat-sifat
pada ruang vektor V itu belum kita ketahui dengan baik, tapi di W-nya sudah. Nah, karena dia isomorfis, jadi perilaku V itu bisa kita pahami dengan memahami perilaku W. Nah, ini ini cukup dalam sih ininya ya. Cuman intinya apa itu isomorfis? Isomorfis itu adalah terdapat suatu transformasi yang bijektif. Bijektif itu apa ya? Bijektif itu harus satu-satu dan juga pada. Saya bahas dulu sedikit ya terkait apa itu satu-satu, apa itu pada. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Jadi T itu dikatakan satu-satu, one to one, itu jika, kan kalau secara ilustrasi kita bisa pahaminya gini ya. Satu-satu itu pokoknya yang di sebelah kiri itu dipetakan ke tempat satu yang di sebelah kanan, begitupun kebalikannya. Contohnya gini, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi sebentar. Ini satu-satu nih. Ya, jadi yang kiri yang ini dipetakan tepat ke sini, begitupun ini tuh perapetannya cuma ini. Ya, perapetannya cuma itu. Jadi itu disebutnya satu-satu. Bagaimana kita mendefinisikan secara formal? Ya, kalau ini kan secara gambar ya. Nah, T itu dikatakan satu-satu jika apa? Misalkan kalau saya sebut ini V, ini W, maka kita bisa katakan satu-satu jika T V itu sama dengan, misalkan nulisnya gimana ya kalau ngomongin satu-satu itu ya. Misalkan saya ambil A sama B anggota W, maka kalau dia satu-satu pasti jika TA sama dengan TB, maka pasti A-nya sama dengan B. Itu definisinya dari satu-satu. Ini materinya dalam banget sebenarnya. Ya, jadi T itu bisa kita katakan satu-satu kalau memenuhi ini. Ya, TA sama dengan TB, maka A-nya sama dengan B. Pemahamannya seperti tadi lah. Jadi setiap yang ada di sini dipetakan satu ke sini. Nggak boleh ini udah ada begini, ini begini lagi nggak boleh. Ya, itu bukan satu-satu namanya. Lalu apa itu pada? Jadi T pada, T itu bisa dikatakan pada kalau apa? Kalau misalkan tadi kita punya dua buah himpunan ya. Kalau di sini ada V misalkan, lalu di sini ada W, kita bisa katakan pemetaan ini pada jika setiap elemen yang ada di W itu punya prapeta di V. Gini, 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 gini. Ya, ini pada. Apa bedanya sama satu-satu? Kalau satu-satu itu setiap elemen yang ada di sini dipetakan tepat satu, dan yang menjadi hasil pemetaan cuma punya satu prapeta. Ya. Jadi kebayang ya ini ya. Tapi enggak semua yang di W itu harus menjadi hasil pemetaan. Enggak semua yang di W harus menjadi hasil pemetaan. Ini contohnya nih. Ini kan ada sesuatu yang tidak menjadi hasil pemetaan ya. Nah, kalau pada itu semua yang ada di W itu harus menjadi hasil pemetaan. Tapi nggak harus tepat berasal dari satu buah nilai di V. Bisa aja kayak contohnya ini tuh kan berasal dari sini dan dari sini kan. Jadi dia tidak harus tidak harus satu-satu gitu ya. Tidak harus berasal dari satu titik di V. Dapat mungkin ya perbedaannya. Nah, kalau kita mau tuliskan secara formal bagaimana cara kita mendefinisikan satu-satu? Mendefinisikan pada secara formal. Jadi kita bisa bilang untuk setiap misalkan B anggota W, maka pasti terdapat A anggota V sedemikian sehingga TA sama dengan B. Ini bahasanya matematika banget ya. Jadi untuk setiap anggota di sini, maka pasti ada salah satu dari yang di sini itu sehingga dia dipetakan jadinya itu. Misalkan
Ini tuh berasalnya dari sini. Ini berasalnya bisa dari sini, bisa dari sini. Ini berasal dari sini. Jadi untuk setiap anggota T yang kita ambil, anggota W yang kita ambil, dia itu merupakan hasil pemetaan dari yang ada di V. Ya, itu definisi dari pada. Pada belum tentu satu-satu, satu belum tentu pada. Nah, kalau ada suatu transformasi yang memenuhi dua-duanya, itu disebutnya bijektif. Ya. Jadi apa itu bijektif? Bijektif itu. Jadi T kita katakan bijektif kalau dia satu-satu dan juga pada. Nah, kalau ada suatu dua buah ruang vektor, yang mana dari dua buah ruang vektor itu bisa kita bangun suatu transformasi linear yang bijektif, artinya satu-satu dan juga pada, maka itu disebut, maka apa? Maka dua buah ruang vektor tersebut disebut isomorfis. Oh, ini pasti terasa sangat abstrak ya. Ini apa sih yang dibicarakan? Tapi ya ini ada di kurikulumnya. Saya juga baru ngeh ternyata isomorfis. Kalau zaman saya dulu belajar isomorfis itu saya pelajari di mata kuliah lain ya. Ini mungkin karena edisi yang lebih baru jadi diperkaya isinya. Ya, isomorfis pada dasarnya itu lebih ke latihan soal mungkin nanti ya. Jadi bagian komposisi 8.3 saya anggap selesai dulu. Matriks untuk transformasi linear umum sama similaritas. Kenapa materinya dilengkap? Saya juga bingung ya. Saya ngerasa matriks transformasi linear umum ini kita butuh bahas yang ini dulu mungkin. Kita butuh membahas yang ini dulu. Sebagai ya sedikit-sedikit landasan lah. Mungkin saya bahasnya ke 5.1 dulu kali ya. Dari 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 6.1, 6.2, 6.3. Oke, mungkin saya bakal bahas ini dulu. Nanti di sesi yang malam baru kita bahas di 8 lagi. Ya, kita coba masuk dulu ke 5.1. Kita masuk dulu ke 5.1. Oh, nggak apa, nggak apa. Nah, 5.1 ini percayalah ini lebih mudah, jauh lebih mudah daripada bab 8. Bab 8 tuh abstrak banget. Apa judulnya? Nilai eigen dan vektor eigen. Lebih mudahnya tuh bukan berarti semudah itu ya, cuman dia tidak membutuhkan pemahaman-pemahaman yang abstrak. Ini benar-benar ngitung aja. Saya akan membahas sekarang terkait nilai eigen dan vektor eigen. Saya akan membahas terkait nilai eigen dan vektor eigen. Nah, misalkan saya punya suatu matriks A. Saya kalikan dengan suatu vektor X. Lalu saya mengharapkan vektor X ini tuh saya punya matriks A, lalu saya kalikan dengan vektor X, lalu saya mengharapkan vektor X ini nggak berubah. Dia cuma menjadi kelipatan vektor X-nya. Misalkan lambda X. Maksudnya gini ya contohnya. Misalkan saya punya matriks A. Nah, matriks A ini saya kalikan dengan vektor misalkan 1, 2. Lalu ada nggak suatu sebenarnya bukan faktornya ini. Misalkan saya punya suatu matriks A 1, 2, 3, 4 misalkan gini ya. Ada nggak ya suatu vektor yang kalau saya kalikan dengan matriks 1, 2, 3, 4 ini, dia tuh cuma jadi kelipatannya. Mungkin 2 kalinya gitu ya. Mungkin 2 kalinya. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kalau dikalikan X1 dengan X2 itu sama dengan 2 kali X1 X2 atau mungkin 3 kalinya gitu. Ya, jadi si matriks ini itu
Jadi kita punya suatu matriks A, kita kalikan dengan suatu vektor tertentu, dan vektor itu akan menjadi cuman tambah panjang doang atau tambah pendek. Ya. Nah, kalau itu ada, vektor itu disebutnya vektor eigen. Oke, saya coba lanjutkan dulu ya. Jadi AX sama dengan lambda X. Kalau ini ada, maka lambdanya ini adalah disebutnya sebagai nilai eigen, dan X-nya itu adalah vektor eigen. Saya bahas sedikit maknanya. Jadi bayangkan kita tuh kita punya suatu matriks ya. Matriks itu secara umum kalau kita kalikan dengan suatu vektor, ya vektornya sembarang misalkan ya, kecenderungannya kan pasti vektornya berubah. Hasilnya tuh jadi misalkan B1, B2 gitu. Ya. Saya punya matriks A misalkan 1, 2, 3, 4. Saya kalikan dengan 1, 2 aja misalnya. Ini jadinya apa? Jadinya 1 tambah 4 itu 5, 3 tambah 8 itu 11. Nah, kita bisa lihat yang awalnya 1, 2 jadinya 5, 11. Dia benar-benar merubah vektornya ini. Ya. Jadi kalau kita coba ilustrasikan, dia itu kayak gini nih. Kita punya suatu vektor, anggaplah ini anggaplah vektor X-nya gitu ya. Ini anggaplah vektor X, pas kita kaliin dia jadinya vektor W misalkan. Jadi beda gitu. Ya. Jadi si vektor A ini tuh merubah si arah vektornya. Nah, yang kita mau coba teliti di sini, kalau saya punya suatu matriks A, ada nggak ya suatu vektor yang kalau dikalikan dengan matriks A, itu nggak merubah arah vektornya. Nah, vektornya itu tuh kita jadi anggap seperti vektor karakteristik dari si matriks tersebut. Saya coba masuk praktisnya aja ya. Jadi nilai eigen itu dan vektor eigen itu pada dasarnya itu. Nilai eigen itu adalah kelipatannya, dan vektor eigen itu ya vektornya apa? Kelipatannya itu berapa? Ini yang disebut sebagai nilai eigen, dan vektornya itu apa? Itu yang disebut sebagai vektor eigen. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mungkin itu dulu lebih mudah dicerna. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, menghitungnya gini. Kita anggap aja A X, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Lambda X sama dengan vektor 0. Ya. Nah, ini kan sama aja kalau ditulis AX dikurang lambda IX. Sama aja kan? Kan matrik identitas dikali matriks apapun jadinya matriks itu lagi. Kenapa harus dikasih I? Saya mau faktorkan itunya. Saya mau faktorkan X-nya. Jadi A dikurang lambda I dikali X itu sama dengan 0. Saya mau mencari nih persamaan yang memenuhi ini. Kalau X-nya 0, ya jelas terpenuhi. Saya maunya X-nya nggak 0. Kalau X-nya nggak 0, maka matriks ini yang harus 0. Ya. Nah, jadi ini harus 0. A dikurang lambda I, itu determinannya harus sama dengan 0. A dikurang lambda I, determinannya harus sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat nanti suatu persamaan dalam lambda. Nah, persamaan itu kita sebut persamaan karakteristik. Mungkin kita masuk ke biar kebayang ya, biar lebih kebayang, kita masuk ke contoh soal aja mungkin ya. Contoh soal di sebentar. Nah, saya ngambil contoh soal dari buku aja ya, 308-1. Jadi contoh bagaimana sih cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Saya punya suatu matriks A, yaitu 308-1. Nah, sekarang perintahnya misalkan carilah nilai eigen dan vektor eigennya. Ya, kita punya suatu matriks A, carilah nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, nilai eigen dan vektor eigen kita akan mulainya dari sini. Ya. Jadi kita coba tuliskan A
dikurang, jadi ini jawab gitu ya. A dikurang lambda I itu sama dengan 0. A-nya apa? A-nya adalah 3, 308 min 1 dikurang lambda 0, 0 lambda. Nah, ini jadinya 3 dikurang lambda 0, 8 ya, min 1 min lambda. Ini determinan ya. Jadi ini determinannya berapa ini? Determinan 2 kali 2 kan AD min BC, berarti tinggal dikali aja. Jadi 3 dikurang lambda dikali min 1 min lambda dikurang 8 dikali 0 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita coba kaliin dulu, kita akan dapat min 3 min 3 lambda plus lambda kuadrat sama dengan 0. Kita bisa tuliskan lagi menjadi lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3. Ya. Ini contoh soal ya. Nah, sampai ke tahap ini disebut sebagai persamaan karakteristik. Ini disebut sebagai persamaan karakteristik. Nah, lalu dari sini kita bisa coba faktorkan. Ini kalau difaktorkan jadinya apa? Lambda dikurang 3 sama lambda ditambah 2. Lambda ditambah 1. Maka kita akan dapat lambdanya sama dengan 3, lambdanya sama dengan min 1. Nah, ini adalah nilai eigen. Ya. Lalu kita mau cari apa sekarang? Vektor eigennya. Ya. Nilai eigennya sudah kita cari, sekarang kita cari vektor eigennya. Nah, vektor eigennya untuk mencarinya kita substitusikan ke sini. Jadi vektor eigennya berarti untuk lambda sama dengan 3. Jadi kita coba cari dulu untuk lambda sama dengan 3. Kalau lambda sama dengan 3, maka jadinya apa itu? Kalau lambda sama dengan 3 berarti A dikurang lambda I-nya jadi apa? A dikurang lambda I-nya itu kan ini ya berarti ya. Lambdanya diganti 3. Lambdanya diganti 3 berarti nanti jadinya 0. 8 benar ya? Min 4 ya. Min 4 dikali X1 X2 sama dengan 0, 0. Ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan gimana nih? Kita bikin suatu matriks diperbesar jadi 0, 0, 8, min 4, 0, 0. Ya. Terus kita tukar barisnya, nanti jadinya sekalian dibagi 4 aja. Sekalian dibagi 4 ini akan jadi 2 min 1, 0, 0, 0. Nah, ini kan berarti ini untuk X1, ini untuk X2. Karena X2-nya nggak punya leading one, cuman X1 yang punya leading one, jadi kita misalkan aja X1-nya sama X2-nya sama dengan T, 3 parameter ya. Atau 2T juga boleh. Ini bebas aja. Maka nanti kenapa saya ambil 2T biar hasilnya nggak pecahan. Jadi 2X1 dikurang X2 itu sama dengan 0. 2X1 sama dengan X2. X2-nya 2T, berarti nanti X1-nya sama dengan T. Jadi saya dapat ini. X1-nya T, X2-nya 2T. Maka kita bisa peroleh X1, X2-nya itu adalah 1, 2, T-nya dikeluarin. Ya. Nah, ini 1, 2 ini adalah vektor eigen. Ini adalah vektor
eigen untuk nilai eigen 3. Ya. Sekarang kita coba hitung untuk yang min 1. Ya. Lambda sama dengan min 1. Kalau lambda sama dengan min 1, nanti kita coba masukin ke dalam sini ya tadi. 3 ditambah 1 berarti jadinya. 3 ditambah 1 itu jadinya 4. 0, 8. Min 1 plus 1 jadi 0. Sorry, ini 8. Ya. X1, X2, 0, 0. Oke. 0, 0. Kita bikin matriks diperbesarnya. Maka ini nanti jadinya adalah 4, 0, 0, 8, 0, 0. Gini. Lalu kita coba untuk lakukan OBE. Pokoknya echelon baris. Mungkin baris kedua kita kali baris kedua dikurang 2 kali baris 1. Lalu nanti baris satunya dibagi 4. Ya, ini biar sekalian aja. Ini jadi begini. Nah, berarti ini tadi yang jadi X1-nya, ini X2-nya. Ya. Nah, maka X2-nya itu tidak punya leading one ya. Tidak punya leading one, jadi kita bisa yang punya leading one cuma X1, berarti X2-nya itu adalah T aja, anggap X1-nya sama dengan 0. Ya. Berarti kita bisa bilang bahwa X1, X2 itu sama dengan 0, 1, T. Ya. Di mana bagian ininya adalah vektor eigen untuk lambda sama dengan min 1. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak ini? Ini ya secara praktisnya aja, bagaimana cara mencari vektor eigen dan nilai eigen, ini dia. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya coba. Belum ada, Pak. Baik. Saya coba cari contoh soal ya. Ini dibahas di kelas tapi Mbak? Iya. Oh iya. 2 minggu seminggu yang lalu. Oke. Oke, jadi dari 5.1 seperti ini aja sebenarnya. Soalnya pun sama ya, mencari nilai eigen. Saya rasa kita coba lanjut dulu aja. Kita masuk ke diagonalisasi. 5.2 kan ya? Bentar, coba. Ya, diagonalisasi. Jadi ini kelanjutan materinya. Kita akan membahas yang disebut sebagai diagonalisasi. Mungkin latihan soalnya nanti sekalian ya. Ya. Jadi diagonalisasi itu apa? Secara definitif kita bisa katakan sebentar. Suatu matriks itu similar. Oh, oke. Bentar, saya baca di buku dia punya ini yang berbeda. Matriks diagonalisasi P inverse AP. Oh, sebentar. Dia punya alur menjelaskan yang berbeda di sini. Sebentar. Coba ya. A itu. Oh, oke. Jadi kalau zaman saya belajar dulu, ya dia pakai ini yang berbeda di sini sekarang. Ya. Jadi kalau zaman saya belajar dulu, yang disebut sebagai diagonalisasi itu gini. Jadi kita bisa katakan matriks A dapat didiagonalisasi itu bila A dapat dinyatakan sebagai PD P inverse. Ya. A dapat didiagonalisasi
bila bila A dapat dinyatakan sebagai P, D, P inverse dengan D adalah matriks diagonal. Di sini dia cara menyampaikannya agak beda, tapi intinya sebenarnya sama, diagonal. Nah, itu yang disebut diagonalisasi. Nah, mungkin biar cepat aja, kita bahas satu soal. Saya akan bahas satu contoh aja di sini. Jadi, nah, matriksnya 00 min 2. Ini ada contoh, saya ambil dari buku. Nah, misalkan gini ya. Find a matrix P yang mendiagonalisasi matriks A. Oke. Jadi bagaimana caranya mendiagonalisasi suatu matriks? Jadi pada dasarnya A bisa dikatakan dapat didiagonalisasi kalau ada P yang berlaku seperti ini gitu ya. Ada P dan ada D yang memenuhi ini. A sama dengan PD P inverse. Kalau itu terjadi dan D-nya matriks diagonal, kalau itu terjadi maka dia bisa kita katakan dapat didiagonalisasi. Nanti kita bahas juga kegunaannya apa sih mendiagonalisasi suatu matriks. Jadi sekarang kita coba belajar dulu bagaimana mencari P-nya itu di contoh satu ini. Jadi P-nya itu adalah mungkin D-nya dulu. D-nya itu kan adalah matriks diagonal. Nah, matriks diagonalnya itu diisi oleh nilai-nilai eigen dari matriks A. Sedangkan P-nya itu diisi oleh, kita bisa bilang V1, V2, dan V3 diisi oleh vektor-vektor eigen dari matriks A. Ya. Jadi kalau kita coba kerjakan contoh ini ya. Finding a matrix P di diagonal A yang mendiagonalize matriks A. Yang kita harus lakukan pertama apa? Cari nilai eigen dan vektor eigennya ya. Jadi step satunya cari nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, gimana tadi caranya? Ya, nilai eigen dan vektor eigen diingat-ingat sekalian dihafalkan. Itu adalah lambda A dikurang lambda I sama dengan 0. Ya. Ini boleh dibalik ya. Kalau saya lebih suka mikirnya itu ini sama aja dengan lambda I dikurang A. Biar nanti lambdanya nggak minus, itu aja. Tapi sama aja ya. Nah, cara mencari nilai eigen arahnya ke situ. Berarti di soal ini kita bisa tuliskan apa? Kalau saya pakainya yang ini. Lambda I dikurang A. Lambda I dikurang A itu berarti nanti jadinya adalah lambda dikurang, kan lambda I itu tuh bentuknya adalah ini ya. Lambda I itu tuh nanti bentuknya adalah lambda 00, 0 lambda 0, 0, 0 lambda. Nah, kalau lambda I dikurang A, maka nanti tinggal lambda dikurang 0, 0, 2, min 1, lambda dikurang 2, min 1, min 1, 0, lambda dikurang 3. Ya, sama dengan 0. Ini kalau ada pertanyaan silakan. Ini adalah lambda I dikurang A. Ya. Selanjutnya kita apa? Kita cari itunya, determinannya. Nah, determinannya harus dibikin sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini gimana cara mencari determinan? Kita bisa pakai ekspansi kofaktor, pilihlah kolom ini. Pilihlah kolom ini. Kalau pilih kolom itu berarti kan yang bagian ininya 0, bagian ininya 0, tinggal ininya aja. Ya, diingat-ingat lagi mungkin ekspansi kofaktor, ini jadinya nanti adalah lambda dikurang 2 dikali dengan yang determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti
lambda dikali lambda min 3 dikurang sama min 1 kali 2 sama dengan 0. Maka nanti jadinya lambda dikurang 2, lambda kuadrat dikurang 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Maka akan dapat lambda dikurang 2, lambda dikurang 2, lambda dikurang 1. Ya. Kita akan dapat ini ya. Ini itu disebutnya persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu bisa yang masih dikaliin semua atau yang ini disebut persamaan karakteristik juga sih sebenarnya. Intinya sebelum kita tuliskan lambdanya sama dengan apa, itu disebut sebagai persamaan karakteristik. Nah, dari sini kita bisa dapat lambdanya berapa aja kalau gitu. Lambdanya, berarti dari sini kita bisa dapat lambda satunya sama dengan lambda 2-nya yaitu 2 dan lambda 3-nya adalah 1 ya. Jadi apa namanya? Lambdanya dapatnya 3 tapi ada 2 yang sama ya. Yang bernilai 2 ada 2 buah. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai. Jadi ini adalah nilai eigen ya. Ini adalah nilai eigen. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah mencari vektor eigennya. Nah, untuk lambda sama dengan 2, vektor eigennya berapa? Ya. Untuk lambda sama dengan vektor eigennya berapa? Gimana cara mencari vektor eigen? Kita masukkan lagi ke sini, ya. Tapi dikali apa? SPL homogennya lah. Jadi kita ganti ininya dengan 2, lambdanya dengan 2, jadinya apa? Jadinya adalah 2, 0, 2, min 1, 0, min 1, min 1, 0, min 1. Nah, ini kita bikin 0, 0, 0 sebelah kanannya. Kita cari SPL homogennya. Apa yang bisa kita lakukan dari sini? Yang bisa kita lakukan adalah mungkin baris satunya dibagi 1 dulu. Nanti jadi ini kalau mau pelan-pelan ya. Row satunya dikali dengan setengah. Dijadiin 1 dulu maksudnya. Jadinya 1, 0, 1, 0, min 1, 0, min 1, min 1, 0, min 1. Nah, ini kalau kita coba jumlahkan, jadi row 2 ditambah row 1 dan row 3 ditambah row 1, kita nanti akan dapat bentuk 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini sudah kebentuk eselon baris ya. Kita sudah ngebentuk matriks eselon baris. Nah, berarti siapa yang punya ini? Yang punya leading one? X1, X2, X3. Yang punya leading one cuma X1 aja. Ya, X2, X3-nya nggak punya. Jadi kita kita jadikan dia parameter. Sebutlah misalkan X2-nya itu T dan X3-nya itu adalah R. Maka nanti dari baris pertama kita dapat apa? X1 ditambah X3-nya kan R ya. Ditambah R sama dengan 0, berarti X1-nya itu sama dengan min R. Sehingga nanti bisa kita tuliskan bahwa X1, X2, X3-nya itu sama dengan apa? Kalau yang T, di X1 ada T nggak? Nggak ada, 0. Di X2 ada 1, di X3 0. Kalau yang R, di X1 ada min 1, di X2 nggak ada, di X3 ada 1. Nah, ini adalah vektor eigen. Ini adalah vektor eigen. Yang disebut vektor eigen itu yang ininya aja ya, nggak pakai T dan R-nya itu. Itu disebut vektor eigen untuk lambda sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita cari lagi untuk lambda sama dengan 3. Lambda bukan 3, lambda sama dengan 1. Kan vektor eigen nilai eigennya itu tadi di lambda sama dengan 1 dan di lambda sama dengan 2. Ya. Jadi yang kita lakukan masukin lambdanya ke
sini tadi, tapi sebelah kanannya jadi 0, 0, 0 ya. Sebelah sininya bikin 0, 0, 0. SPL homogen. Ini jadiin 1, kalau dijadiin 1 nanti jadinya apa? 1, 0, 2, min 1, 1 kurang 2 itu min 1, min 1, min 1, 0, 1 kurang 2, min 2. Oke? Ini 0, 0, 0. Nah, kita bisa habisin yang ininya, baris 2 sama baris 3-nya. Row 2 kita tambah row 1, row 3 juga ditambah row 1. Apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh berarti 102. Ini kalau ditambah jadi 0, ini min 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Nah, mungkin step terakhir lah. Row 2-nya dikali min 1 ya. Row 2-nya dikali min 1 nanti jadinya adalah 102, 0, 1 min 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Jadi ini adalah X1, ini X2, ini X3. Ini leading one-nya ya. X1 sama X2 itu leading one-nya. Berarti yang nggak punya leading one siapa? Yang nggak punya leading one adalah X3. X3-nya sama dengan T aja. Berarti X2 dikurang T sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan T. X1 ditambah X3-nya kan T ya, berarti 2T sama dengan 0, berarti nanti X1-nya sama dengan min 2T. Ini kalau ada pertanyaan bagian sini silakan dipotong ya, silakan ditanyakan. Maka nanti kita akan dapat bahwa X1, X2, X3 itu sama dengan, kalau saya tuliskan T-nya di luar, X1-nya kan min 2T, jadi min 2 aja. X2-nya itu adalah, ini saya coba highlight ya, jadi ini tadi yang ini, X3-nya ini, dan X2-nya ini. Nah, ini juga X1-nya min 2T, X2-nya T, dan X3-nya T. Ya. X2-nya berarti 1T, X3-nya 1T. Nah, ini adalah vektor eigen untuk lambda sama dengan 1 ya. Panjang ya perhitungannya, tapi nggak susah. Ya. Jadi justru enak sebenarnya. Ya kan panjang jadi poinnya lumayan gede, tapi nggak susah. Yang penting kita pahami alurnya. Nah, ini baru kita mencari vektor eigennya dan nilai eigennya tadi di awal. Tujuan kita kan ingin membentuk matriks P-nya. Ya. Nah, matriks P-nya itu membentuk matriks P biar kita bisa menyatakan ini. Ya. A sama dengan PD P inverse. Nah, maka P-nya apa? Nah, P-nya itu pada dasarnya tinggal susun aja ininya. Jadi ini tadi kita nulis step 1 tapi step selanjutnya nggak ditulis. Ya, pokoknya step 1-nya cari vektor eigen dan nilai eigennya. Step 2-nya tinggal kita konstruksi. Step 2-nya ya tinggal kita bangun bahwa P itu adalah V1, V2, dan V3 dari vektor-vektor eigennya. Ya, jadi P V1-nya kita pakai siapa? Bebas ya sebenarnya. Misalkan kita sebut, oh kita mau V1-nya ini, ya. V2-nya mau ini, V3-nya mau ini. Itu boleh. Boleh juga ditukar-tukar posisinya, nggak masalah. Jadi P-nya itu nggak unik hasilnya, nggak cuma satu jawaban. Pasti beda-beda nanti tiap orang. Tapi beda urutannya doang ya. Jadi kalau di sini, misalkan saya mau ngebangun P-nya itu berarti 0, 1, 0. Saya pakai biru aja. 0, 1, 0. Lalu min 1, 0, 1. Lalu nanti ada min 2, 1, 1. Nah, ini adalah P-nya. P inverse-nya tentu tinggal diinverskan, tinggal dicari. Lalu D-nya, nah, dia konsekuensinya nyambung ke D. Kalau tadi kita tulisnya seperti ini, 0 min 1, 0, kan
0 min 1, 0 ini kan untuk lambda sama dengan 2 ya. Ini tadi juga untuk lambda sama dengan 2, dan ini untuk lambda sama dengan 1 tadi. Benar ya? 2, 1 ya tadi. Ya, untuk lambda sama dengan 1. Maka D-nya itu bisa kita tuliskan sebagai 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Ya, jadi inilah matriks P-nya ya. Inilah matriks P-nya dan inilah matriks D-nya. Jadi P-nya itu urutannya boleh bebas. Saya ulang lagi, P itu urutannya boleh bebas. Jadi kita boleh pakai yang ini, terus ini. Tapi nanti konsekuensinya D-nya itu harus ngikutin ya. 2, 2, 1 ya. 2, 2, 1 di sini. Kalau tadi kita nulis P-nya itu yang ini duluan, baru ini, nanti jadi ini 1, 2, 2. Nah, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan mungkin? Mencari vektor eigen, nilai eigen, dan melakukan diagonalisasi. Ya, diagonalisasi itu sebenarnya seperti ini aja. Nah, saya coba bahas sedikit terkait kegunaannya ya. Ada nggak ya? Sebentar. Misalkan, oke. Nah, ini latihan ya. Saya coba latihan 5.2 ini. 5.2 itu sudah merangkum 5.1 sekalian karena materinya berkelanjutan. Oke, nah sekarang coba lihat soal nomor ini ya, soal nomor 20 ini. Confirm that P diagonalize A, then and then compute each of the following powers of A. Jadi, oh ya, tadi gini. Kalau ini kita mesti cari inverse-nya ya. Jadi gini, tadi diagonalisasi itu kan ini ya. Diagonalisasi itu A bisa dinyatakan sebagai PD P inverse ya. A bisa dinyatakan sebagai PD P inverse. Nah, artinya kalau kita coba pindah-pindah ruaskan ya, mungkin saya nulisnya gini. Artinya kalau saya punya A sama dengan P D P inverse, kalau saya kaliin P inverse, lalu saya kaliin dengan P dan P begini. Kalau saya kalikan P inverse di sebelah kiri di kedua ruas dan P di sebelah kanan di kedua ruas, yang akan kita peroleh adalah P inverse P itu kan jadi I ya. P inverse P jadi I, P inverse P jadi I. Kita bisa tuliskan bahwa D itu sama dengan P inverse AP. Ya. Jadi dari sini kita bisa menuliskan ini ya. Nah, di soal nomor 20 ini kita akan memanfaatkan pernyataan ini. Jadi kita disuruh confirm bahwa P itu mendiagonalisasi A dan compute each of the following powers. Oh, oke. Jadi masalah bagian dan compute ini nanti aja habis ini, tapi kita confirm dulu. Nah, jadi untuk mengkonfirmasinya kita harus menunjukkan kalau ini tuh dikaliin jadinya adalah suatu matriks diagonal. Kita harus menunjukkan ini tuh kalau dikaliin jadinya harus suatu matriks diagonal. Berarti kita harus cari dulu ininya, P inverse-nya. Nah,
mencari P inverse, nah itu PR tersendiri ya. Kita bisa gunakan materi yang ada di bab 1 atau materi yang ada di bab 2. Kalau materi yang ada di bab 2, kita pakai rumus determinan. Jadi apa namanya, P inverse itu adalah 1 per determinan P dikali adjoin adjoin P. Ya. Kayaknya lebih enak kalau ini ya. Kayaknya lebih enak kalau nyari inverse-nya menggunakan yang di materi bab 1 ya. Jadi bahwa kita sandingkan P-nya dengan suatu I, nanti kita lakukan OBE sedemikian rupa, nanti saat ininya sudah jadi I, sebelah kanannya sudah jadi P inverse. Ya. Berarti kita bisa tuliskan 1 min 4 1 1 0 0 0 1 0. Kenapa ini? Oh alah, ntar. OneNote-nya ke-restart sendiri. Sebentar. Filenya ke-restart sendiri. Mungkin saya tutup dulu yang nggak perlu. Nah, sampai sini tadi. Ini sepertinya saya pilih soalnya agak panjang. Saya salah pilih soal, tapi nggak apa-apa. Buat latihan. Ya. Ini yang saya akan lakukan intinya mencari P inverse ya. Kalau ternyata P inverse panjang juga kalau cara begini. Udah, pokoknya saya mau cari P inverse dengan cara yang paling singkat menurut saya sendiri. Saya coba cari dulu determinannya deh. Intinya saya mau cari P inverse. Determinan P itu apa? Determinan P mungkin saya bisa pilih pakai ekspansi kofaktor, ambilnya ini aja. Ambilnya adalah ini aja. Berarti itu sama aja dengan 1 dikali dengan determinan dari 1001. Oh, determinannya 1. Oh, enakan begini. Lalu adjoin, sebelum mencari adjoin, kita cari dulu matriks minor. Ya, ini mengulang kembali di materi bab 2 ya. Bagaimana mencari inverse dari suatu matriks menggunakan rumus yang ini ya. P inverse itu adalah 1 per determinan P dikali dengan adjoin P. Ini sebenarnya materi yang dari SMA juga sudah dipelajarin ya. Nah, sekarang matriks minornya itu berarti 0, terus 0, terus 1, terus min 1, terus 0, oh banyak 0 ya, enak. 0, terus 1, terus 0, min 1, 4 ya. Ini minornya, matriks kofaktornya, kofaktor P itu adalah 0, 0, 1, 1, 0, min 1, 0, 1, 4. Nah, maka adjoin itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Adjoin P. Ini kalau bagian ini lupa, saya pernah bikin video pembahasan terkait bagaimana cara mencari inverse dari matriks 3x3 ya. Nanti bisa ditonton aja. Ini biar menghemat aja, saya hitung sendiri aja.
Adjoint P itu berarti nanti jadinya ya tinggal ditransposkan 001, 10 min 1, 014. Oke, nah determinannya ini ya determinannya kebetulan 1 ya sudah, berarti P inverse-nya nanti adalah ini lagi. 010, 001, 1 min 1, 4. Waduh, kenapa ini? Kayaknya laptop saya panas. Ketutup mulu. Saya tutup yang nggak perlu dulu. Save. Ini kayaknya nggak perlu ditutup aja dulu. Oke. Nah, oke. Ntar, min 1, min 1, 4. Ntar, saya coba cross-check dulu, benar nggak ini? Kalau dikaliin 0, 1, 1, ya harusnya benar lah ya. Nah, sekarang kita coba, dia kan minta kita untuk mengkonfirmasi apakah P itu mendiagonalisasi A. Nah, coba kita kaliin. Coba kita kalikan P inverse AP. P inverse AP berarti nanti jadinya adalah 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 min 1, 4 dikali dengan matriks A, 1 min 2, 8, 0 min 1, 0, 0, 0 min 1, 1 min 4, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, apakah ini jadinya matriks diagonal? Nah, kita coba lihat. Ini kalau kita kaliin jadinya apa? 0, ya, min 1, terus 0, terus 0, 0, min 1. Ini perkalian matriks ya intinya ya. Ini baru yang, ini tuh baru yang bagian ini kali ini aja. Terus lanjutkan perkaliannya jadinya 1, terus min 2 tambah 1 min 1, 8 kurang 4. 4. Nah, ini kita kaliin lagi dengan 1 min 4, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini kalau kita kaliin lagi nanti jadinya adalah min 1, 0, 0, ini berarti, sebentar. Oh ya, ini 0, ini min 1, ini 0, ini 0, ini, oh, enggak 0 ini, bentar. Oh, 0, 0. Ya, min 4 tambah 4, 0. Ini 1, ya 1. Nah, ini dia. Ya, jadi terkonfirmasi bahwa P itu mendiagonalisasi A. Ya, ya, P itu mendiagonalisasi A karena kita ujung-ujungnya bisa menghasilkan suatu matriks D. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian sini. Compute each of the following powers of A. Kita kerjakan yang bagian A aja. Misalkan, jadi kita mau mencari A pangkat 1000. Ya. Kalau kita nggak tahu konsep diagonalisasi barusan, kita gimana cara mencari A pangkat 1000? Ini dipangkatkan 1000 ya? Nggak mungkin kan? Tapi menggunakan konsep diagonalisasi,
kita kan sudah punya bahwa A itu bisa dinyatakan sebagai PDP inverse. Ya. A itu adalah PDP inverse. Nah, sekarang saya coba kasih coret-coretan dulu sedikit di sini. Kalau saya punya A kuadrat, itu artinya apa? PDP inverse dikali lagi dengan PDP inverse. Ya. P inverse P itu kan jadinya I ya. D dikali I ya tetap D. Maka ini akan jadi PD. Oh alah. Aduh, saya mohon maaf ini kenapa ya? Berturut-turut kayaknya laptop saya harus di restart dulu. Mungkin nanti habis ini saya matiin dulu. Ya, jadi saya lanjutkan dulu. Jadi A kuadrat itu sama dengan PDP inverse dikali PDP inverse ya, karena kita punya bahwa A itu bisa dinyatakan sebagai PDP inverse. Nah, sehingga P inverse P kan jadinya I. D dikali I tetap D, maka ini akan jadi P D pangkat 2 P inverse. Cara berpikir yang sama bisa kita lakukan terus, sehingga nanti kita bisa tuliskan kalau kita punya A pangkat N, itu bisa sama aja dengan P dikali dengan D pangkat N P inverse. Ya. Jadi A pangkat N itu bisa dituliskan sebagai PD pangkat N P inverse. Nah, ini jadi memudahkan kita. Mudahnya dari mana? Yang awalnya kita mau memangkatkan suatu matriks biasa gitu ya, suatu matriks A, matriks secara umum aja, ujung-ujungnya kita cukup memangkatkan suatu matriks diagonal. Matriks diagonal itu kan unik ya, dia tuh kalau dipangkatkan, kita cukup pangkatkan diagonal utamanya aja. Jadi kalau saya punya matriks D, misalkan isinya adalah A1, A2, A3, 0, 0, 0, 0 gini, maka kita bisa dapatkan D pangkat. Oh alah, ini kenapa ya? Sebentar. Mohon maaf. Habis ini saya restart nih laptopnya kayaknya. Oh, tadi sampai sini ya. Oke. Ya, jadi maaf saya lanjutkan lagi. Jadi kalau saya memangkatkan D, dipangkatkan N misalkan, itu bisa dilakukan dengan hanya cukup memangkatkan entry-entry dari diagonal utamanya aja. Jadi nggak repot. Yang lainnya kan tetap 0. Ya. Beda dengan memangkatkan matriks biasa. Kalau memangkatkan matriks biasa nggak bisa langsung ke entry-entry-nya. Kita harus kalikan dia berkali-kali sesuai besaran pangkatnya. Sehingga di sini saat kita ingin mencari A pangkat 1000, itu sama aja dengan mencari P D pangkat 1000 dikali dengan P inverse. Ya. Itu sama aja dengan mencari nilai ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan. P, ya sudah P. D pangkat 1000-nya apa jadinya? Coba kita lihat ini. D pangkat 1000 itu sama aja dengan apa? Min 1 pangkat 1000 itu 1, 0, 0, 0, min 1 pangkat 1000, 1, 0, 0, 1. Apa jadinya ini? Matriks identitas. Ternyata untuk soal ini kebetulan D pangkat 1000-nya itu matriks identitas. Dikali dengan P inverse, maka nanti jadinya apa? Ya sudah, identitas. Karena P dikali IP, P kali P inverse, I. Ya, ternyata A pangkat 1000 untuk soal nomor 20 ini adalah 100.001.001. Ya, ini contoh penerapan dari diagonalisasi. Ya. Ada pertanyaan, silakan di sini. Oke.
Jadi kita sudah membahas terkait ini diagonalisasi nilai eigen dan diagonalisasi. Nah, sekarang kita masuk dulu ke matriks ortogonal, lalu nanti kita lanjut ke diagonalisasi ortogonal. Saya rasa cukup ya. Jadi nanti kalau bisa kita nanti tinggal bahas 8.4, 8.5 aja. Mudah-mudahan. Tapi saya rasa kayak nggak cukup deh. Di bagian 6.3-nya agak panjang. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Oke, siap. Nah, sekarang kita membahas terkait matriks ortogonal. Matriks ortogonal. Matriks ortogonal ini singkat aja pembahasannya. Apa sih yang disebut sebagai matriks ortogonal? Matriks ortogonal itu definisinya, matriks ortogonal itu definisinya adalah P inverse sama dengan P transpose. Ya. Jadi matriks diagonal itu apa? Matriks yang memenuhi ini, udah selesai. P inverse sama dengan P transpose. Nah, ciri-cirinya, ya kalau tahu dari mana kita matriksnya itu diagonal, maksudnya gini, kalau misalkan kita punya suatu matriks ya, misalkan saya punya suatu matriks 2x2 aja contohnya ya, misalkan saya punya matriks apa contohnya, misalkan 3/5, 4/5, lalu jangan yang aneh-aneh deh. Misalnya, aduh apa contohnya? Nah, misalnya saya punya matriks min 1, 0, 0, min 1 gitu. 0, 0, 1 aja misalkan ini. Apakah ini matriks ortogonal? Ya, kita harus cek dulu P inverse-nya apa, P transpose-nya apa. Cuman jadinya panjang. Dan matriks diagonal ini sebenarnya nanti kebutuhannya adalah kalau kita punya suatu matriks ortogonal, ini maksudnya matriks ortogonal ya. Kalau kita punya suatu matriks ortogonal, maka untuk mencari inverse-nya kita cukup transposkan. Nah, sehingga kita harus punya metode untuk mengenali matriks ortogonal tanpa harus menginverskan dulu. Kalau kita inverskan dulu, ya buat apa kita gunakan sifat ini ya? Pak, maksudnya jadi matriks ortogonal itu adalah P inverse sama dengan P transpose. Jadi untuk matriks ortogonal, untuk mencari inverse-nya, kita cukup transposkan aja. Sehingga perhitungan kita jadi jauh lebih menghemat biaya gitu ya. Jadi jauh lebih cepat, jadi jauh lebih meminimalisir kesalahan. Cukup ditransposkan. Nah, tapi bagaimana cara kita mengenali matriks yang kita miliki itu matriks diagonal atau bukan? Bagaimana cara kita mengenali matriks yang kita miliki itu matriks diagonal atau bukan? Kalau kita konfirmasi benar-benar kita inverskan lalu kita tunjukkan dia sama dengan P transpose kan sama aja bohong ya. Jadi yang kita bisa lihat adalah kalau dia adalah kalau kita punya suatu matriks diagonal, Kalau kita punya suatu matriks ortogonal, misalkan P adalah matriks ortogonal, maka P ini pasti dia terbentuk dari vektor-vektor kolom atau mungkin vektor-vektor baris. Saya tuliskannya vektor-vektor kolom aja. V1, V2, misalkan contoh V3 gitu ya. Ini cuma contoh aja. V1, V2, V3, di mana V1, V2, V3-nya itu saling ortogonal, dan panjang dari masing-masing V1 baik V2 baik V3 itu sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kita punya suatu matriks, untuk mengenali apakah matriks tersebut itu adalah matriks diagonal, matriks ortogonal, maka pasti V1, V2, V3-nya itu saling ortogonal dan masing-masing vektor kolomnya itu panjangnya 1. Oke? Saling ortogonal itu apa?
Ya saling tegak lurus. Gimana cara ngeceknya? Dot produknya 0 ya. Jadi V1 dikali V2-nya sama dengan 0, V1 dikali V3-nya sama dengan 0, dan V2 kali V3-nya sama dengan 0. Ini kalau vektor matriksnya itu 3 kali 3 ya. Kalau 4 kali 4 tentu lebih besar lagi. Nah, itu yang disebut sebagai matriks ortogonal. Nah, kita coba cari ini dulu, cari latihan soal yang membahas ini dulu. Matriks diagonal itu di ini berapa? Oh, 7.1. Matriks ortogonal 7.1 ya. Oke, nah contohnya ini ya. Saya coba ini dari soal ini. Nah, coba kita lihat yang kan dia tanya di sini, in each part determine whether the matrix is orthogonal and if so find its inverse. Jadi yang mana yang matriks ortogonal, dan kalau emang dia matriks ortogonal, cari inverse-nya. Inverse-nya tinggal ditransposkan ya. Nah, coba contoh, kalau yang 1A itu ortogonal atau bukan? 1A 1A itu ortogonal atau bukan? Kalau kita lihat bentuk kalau kita pandang dia itu terdiri dari vektor-vektor. Jadi mana ya ininya annotate-nya. Jadi kalau misalnya kita anggap ini adalah V1, ini adalah V2, dia saling ortogonal nggak coba? V1-nya sama dengan 1, 0, dan V2-nya sama dengan 0 min 1. Ini saling ortogonal nggak? V1 dot V2-nya jadinya apa? 1 kali 0 tambah 0 kali min 1. Jadinya 0 kan? Oke, ini saling ortogonal. Karena cuma ada 2 nih. Nah, terus panjangnya 1. Panjang V1 itu apa? Panjang V1 itu 1. Panjang V2 itu 1 juga. Ya, berarti dia adalah, ini kan memenuhi dua hal itu kan? Berarti dia adalah matriks yang ortogonal. Berarti ini adalah matriks yang ortogonal. Kalau gitu, inverse-nya apa? Inverse-nya berarti 1, 0, 0, min 1 diinverskan, itu cukup ditransposkan. Oh, kebetulan dia lagi. Ya, kebetulan dia lagi. Ditransposkan kan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita coba contoh yang 2B ya. 2B coba kita lihat. 2B. 2B ini kalau kita sebut V1 sama dengan 1 per akar 5, dan ini apa ya? 2 per akar 5, lalu V2-nya 2 per akar 5, dan ininya 1 per akar 5. Coba, dia itu ortogonal nggak ya? Kalau kita dotkan, enggak ya. V1 dot V2 itu jadi 1 per akar 5 dikali 2 per akar 5 ditambah dengan 2 per akar 5 dikali dengan 1 per akar 5. Nah, ujung-ujungnya kan nanti 4 per 5 ya, bukan 0 ya. Berarti dia tidak ortogonal. Walaupun di sini itu dia panjangnya 1. Ya. V1-nya itu sama dengan 1. Satunya dari mana? Kita coba kuadratkan aja. 1 per akar 5 kuadrat itu adalah 1/5 ditambah 4 per 5 diakarkan itu 1. V2 4 per 5 ditambah 1 per 5 diakarkan itu 1. Jadi panjangnya 1, tapi dia nggak ortogonal. Maka B itu bukan matriks ortogonal. Oke? Jadi cara mengeceknya di dot product aja. Coba kalau kita lihat yang ketiga ini. 3A. Ortogonal nggak? 3A itu ortogonal nggak?
Kalau ini kita dotkan dengan ini nggak 0 ya. Coba dua vektor ini kalau kita dotkan. Nanti ujung-ujungnya ada 1 kali 1 akar 2 tambah 0 ya, nggak 0. Nah, ini sudah jelas ini bukan ortogonal. Ya, jadi ciri dari suatu matriks ortogonal itu adalah dua hal itu. Panjangnya harus 1, panjang setiap vektor-vektor kolomnya, dan apa namanya tadi? Panjang setiap vektor-vektor kolomnya harus 1 dan saling ortogonal ya. Ini benar, ini benar, bisa dicek. Yang lainnya harus dihitung benar-benar sih ya. Agak susah kalau dilihat dong. Ada pertanyaan sampai sini terkait matriks ortogonal? Oke. Belum ada, Pak. Baik. Nah, kalau soal yang itu, Pak, yang saya share di WA itu, Pak. Oh iya, sebentar. HP-nya. Tapi bukan ortogonal juga sih, Pak. Oke, sebentar. Saya coba ambil HP dulu. Ada soal yang ortogonal. Ya. Intinya dia yang hasil kali dalam sih, Pak, babnya. Oh, oke. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, maaf. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Tadi apa yang mau diomongin? Oh, ini soal ya. Hasil kali dalam masih belum ya. Kita belum bahas ke situ. Hasil kali dalam. Nah, mungkin ini nanti, Mbak. Kita bahas ini dulu. Kita bahas diagonalisasi ortogonal dulu. Ini soal yang tadi itu hasil kali dalam, sudut dan ortogonalitas, dan Gram-Schmidt ya di situ ya. Dekomposisi QR juga. Ya, mungkin nanti kita coba matriks ortogonal ini udah. Matriks ortogonal ini udah. Nah, sekarang kita akan membahas diagonalisasi ortogonal. Kita akan membahas diagonalisasi ortogonal. Diagonalisasi ortogonal itu pada dasarnya gini. Diagonalisasi ortogonal. Jadi diagonalisasi ortogonal itu seperti diagonalisasi yang biasa aja yang sudah kita lakukan, tapi P-nya kita jadikan ortogonal. Jadi diagonalisasi ortogonal, tadi kan bisa dikatakan A itu dapat didiagonalisasi jika A itu dapat dinyatakan sebagai apa tadi ininya definisi PDP inverse ya. A itu dapat dinyatakan sebagai PDP inverse. Nah, ini dia. A dapat diagonalisasi itu artinya A dapat dinyatakan sebagai PDP inverse, di mana D-nya itu adalah matriks diagonal. Di mana D-nya adalah matriks diagonal. Sedangkan udah begini aja tadi. Nah, kalau diagonalisasi ortogonal, tambahan lagi, P-nya adalah matriks ortogonal. Ya, jadi
ini dia apa namanya? Perbedaannya. Jadi P-nya itu kita jadikan ortogonal. Jadi kalau di diagonalisasi biasa, P-nya itu ya sudah P aja. Kita dapatkan dia dari vektor eigen. Nah, sedangkan kalau di diagonalisasi ortogonal, memang kita dapatkan dia dari vektor eigen juga, cuman kita bikin dia nanti ortogonal. Oke, sebentar. Saya coba ambil soal dulu. Coba kita latihan soal aja di ini, di bagian ortogonalisasi. Kalau saya ingat-ingat kayaknya nggak mungkin kita bahas diagonalisasi ortogonal dulu, karena mendiagonalisasi ortogonal itu butuh proses Gram-Schmidt. Saya coba lihat dulu ininya, soalnya. Find the characteristic equation. Saya coba ambil soal dari buku. Coba ya. Saya ambil satu contoh soal dari buku. Nah, ini. Kita akan melakukan diagonalisasi ortogonal terhadap matriks A ini ya. Oh iya, matriks A itu suatu matriks bisa didiagonalisasi ortogonal. Syarat perlunya adalah dia harus jadi matriks simetri ya. Jadi si A-nya ini haruslah matriks simetri. Matriks simetri itu apa? Matriks yang A-nya sama dengan A transpos. Jadi seakan-akan diagonal utamanya itu menjadi sebuah cermin gitu. Ya, ini kan matriks simetri nih. Jadi ini kan kalau ditransposkan dia lagi kan. Nah itu. Kalau matriks yang nggak simetri itu nggak akan bisa didiagonalisasi secara ortogonal. Nah sekarang kita coba hitung dulu ya. Matriks di nomor 1 ini. Yang kita harus lakukan apa diagonalisasi ortogonal? Ya sama seperti diagonalisasi biasa dulu awalnya. Kita cari dulu ininya apa namanya? Nilai eigen dan vektor eigennya. Jadi kita masuk ke lambda I dikurang A sama dengan 0, determinannya sama dengan 0, berarti nanti jadinya adalah lambda dikurang 4 min 2 min 2 min 2 lambda dikurang 4 min 2 min 2 min 2 lambda dikurang 4. Ya, dibikin sama dengan 0. Nah, lalu kita cari ininya, determinannya. Nah, determinannya gimana nih kalau kayak gini? Ini kan angkanya nggak enak banget ya. Kalau tadi kan banyak nolnya. Nah, ini tipsnya adalah kalau misalkan nanti ujian ada keluar soal kayak gini, kita pakai ekspansi kofaktor aja. Pilih satu baris atau satu kolom terserah kita yang mana. Misalkan ya yang basic aja kita ambil yang ini karena nggak ada yang lebih baik juga sepertinya ya. Nah, kita mulai dari lambda min 4. Lambda min 4 berarti dikali determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Dikali determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya, berarti lambda min 4 kuadrat dikurang 4. Ya, ini jadinya lambda min 4 kuadrat dikurang 4 ditambah 2. Tambah 2 itu yang ini ya. Dia minus, tapi kalau di sini tandanya minus, jadi plus jadinya yang bukan baris dan bukan kolomnya. Jadinya adalah min 2 dikali lambda min 4, min 2 dikali lambda min 4, dikurang 4, dikurang 2 dikali dengan 4, ditambah 2 dikali lambda min 4. Sebentar, saya coba cek dulu ini benar nggak hitung-hitungannya. Jadi yang awalnya ini dikali yang determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya yang ini, lalu ditambah 2 dikali determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Oh salah kayaknya tadi. Oh benar-benar. Min ya, terus yang terakhir min 2, 4 ya. Nah, sekarang kita coba nah, ini saran saya ini jangan dikaliin ke dalam ya. Jangan sampai terbentuk pangkat 3. Itu nanti akan menyulitkan.
Ya, karena faktornya nanti ribet. Jadi lambda min 4. Nah, ini dirapiin dulu yang di dalam. Lambda min 4 kalau dikuadratkan, nanti itu jadinya adalah lambda kuadrat min 8 lambda ditambah 16 dikurang 4. 16 dikurang 4, 12. Ditambah 2, itu jadinya min 2 lambda tambah 8 kurang 4. Tambah 8 kurang 4 tambah 4 jadinya. Min 2, 2 lambda, 4 kurang 8, min 4. 2 lambda, ya. Ya. Terus kita rapiin lagi, ini akan jadi lambda min 4. Ini bisa difaktorkan nggak ini? Lambda kuadrat dikurang 8 lambda tambah 12. Nah, ini matriksnya agak ribet ya ternyata. Lambda dikurang 6 sama lambda dikurang 2 ya. Ini kalau dikaliin, nanti ujung-ujungnya jadi min 4 lambda ditambah 8, min 4 lambda ditambah 8. Nanti ini akan jadi lambda min 4, lambda min 6, lambda min 2, min 8 lambda ditambah 16. Ternyata panjang perjuangannya ini. Jadi lambda min 4, tapi tipsnya begitu ya, jangan sampai kebentuk pangkat 3. Karena kalau pangkat 3 nanti jadi panjang. Lambda dikurang 2, ini min 8-nya dikeluarin aja, tinggal lambda min 2. Nah, lambda min 2-nya bisa kita faktorkan, nanti jadinya tinggal lambda min 4 dikali lambda min 6 dikurang lambda. Gitu. Maka nanti jadinya lambda min 2 dikali dengan lambda kuadrat dikurang 10 lambda ditambah 24 dikurang 8. Maka akan jadi lambda min 2 lambda kuadrat min 10 lambda ditambah 16. Sama dengan 0. Lambda min 2-nya nanti apa itu? 8 sama 2 ya. Jadi lambda min 8, lambda min 2. Oke. Nah, ini persamaan karakteristiknya. Sehingga kita dapat 2 buah nilai eigen ya. Di lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 8. Kalau lambda sama dengan 2, di samping sini aja kali. Kalau lambda sama dengan 2, berarti apa yang kita bisa dapat? Kalau lambdanya 2, berarti nanti kita akan dapat 2 dikurang 4 itu min 2, 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 min 2. Ya, ini kita untuk mencari vektor eigen ya. Nah, saya mungkin langsung aja. Kita tinggal bagi min 2 semua, terus jadi satu semua entry-nya kan. Lalu nanti baris 2 kurang baris 1, baris 3 kurang baris 1, nanti ujung-ujungnya kita akan dapat 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Nah, berarti inilah X1-nya, X2-nya, dan X3-nya. Maka kita bisa bilang bahwa X3-nya sama dengan T, X2-nya sama dengan R, dan X1-nya berarti apa? X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan min R min T. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa X1, X2, dan X3-nya itu adalah T dikali dengan X1-nya ada min 1, X2-nya 0, X3-nya 1, lalu R itu ada min 1, 1, 0. Ini vektor eigennya. Ini vektor eigennya untuk lambda sama dengan 2. Untuk lambda sama dengan 8, nah ini panjang ya memang soal-soal seperti ini tuh, tapi nggak sulit. Jadi lambda sama dengan 8, berarti 8 dikurang 4, kita masukinnya ke dalam sini. Lambda dikurang 8 dikurang 4 itu 4, min 2, min 2, min 2, 4, min 2, min 2, min 2, 4.
Eh, saya bagi 2 kali ya, semua. Sebentar. Kalau bagi 2, ini akan jadi 2 min 1 min 1. Oh, enggak usah semua, enggak usah semua. Baris satunya saya bagi 2, min 2, min 2, 4. Nah, ini kalau di apa? Kalau row 2 tambah row 1 dan row 3 ditambah row 1, ini nanti akan jadi 2 min 1 min 1, 0, 0, 3, min 3, 0, 0, min 3, 3. Ya. Nah, ini bisa habis ya. Row 2 tambah row 3 itu jadi apa, row 3 tambah row 2 jadi 0, 2 min 1 min 1, 0, 0, 1 min 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah X1, sorry. Ini adalah X1, ini X2, ini X3. Yang punya leading one-nya cuma X1 dan X2. Saya sambung ke sini aja ya. Berarti X3-nya jadikan T. Dari baris kedua kita dapat X2-nya sama dengan T juga. Berarti X1, 2X1 kurang kurang T sama dengan 0, maka nanti X1-nya T juga. Maka kita akan dapat X1, X2, X3 itu adalah T 1, 2, sorry, kenapa 1, 2, 3? 1, 1, 1. Nah, kita sudah punya ini. Itu apa namanya? Itu adalah vektor eigennya. Nah, kalau kita mau ini, kalau kita mau melakukan diagonalisasi biasa aja, maka kita bisa bentuk P-nya itu sebagai ya vektor eigennya itu min 1, 0, 1, min 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya. Ini diagonalisasi biasa ya, bukan yang diagonal. Sorry, diagonalisasi yang bukan diagonal. Diagonalisasi yang bukan ortogonal. Nah, kalau mau ortogonal, P-nya ini harus P yang ortogonal. Nah, ini kita lihat ortogonal nggak P-nya? Kalau kita lihat ini sama ini nggak ortogonal ya. Ini sama ini nggak ortogonal. Min 1 kali min 1, 1, ya ini 0, ini 0 ya. Itu nggak ortogonal. Sedangkan yang ini sama yang ini ortogonal ya. Ini sama yang ini ortogonal. Mungkin saya kasih catatan di sini. Vektor eigen yang berasal dari nilai eigen yang berbeda. Nilai eigen yang berbeda pasti ortogonal. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini nilai eigen 8 menghasilkan ini, nilai eigen yang berapa tadi 2 menghasilkan ini ya. Nah, kita bisa lihat ini sama ini ortogonal ya. Tinggal dot produkkan aja. Ini sama ini pun ortogonal ya. Tapi 2 ini enggak. Nah, jadi kita belum bisa nih menghasilkan suatu matriks yang ortogonal ya. Karena ini ini sama ini itu enggak saling ortogonal. Nah, gimana cara membuat dia itu saling ortogonal? Ada yang namanya proses Gram-Schmidt. Oke. Ini harusnya memang bab 7 itu kita bahasnya setelah bab 6 ya. Proses Gram-Schmidt itu kan bab 6. Ya, teman, ini kita simpan dulu aja kali ya. Kita simpan dulu. Jadi kita masih belum berhasil membangun ini karena kita harus membahas dulu materi
proses Gram-Schmidt. Tapi intinya seperti itu nantinya. Nanti kita lanjutkan setelah kita membahas proses Gram-Schmidt. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke. Jadi diagonalisasi ortogonalnya kita tangguhkan dulu ya. Saya ingat saya tuh kita harus bahas Gram-Schmidt dulu ya. Nah, ya sebelum membahas Gram-Schmidt kita urutkan aja alur materinya. Kita bahas dulu yang namanya hasil kali dalam. Oke. Hasil kali dalam ini termasuk materi yang abstrak juga. Ya di aljabar linear ini banyak sekali perumuman dari suatu konsep yang awalnya tuh konkret gitu. Sekarang kita masuk ke hasil kali dalam di bawah aja. Ini saya sisakan proses untuk proses Gram-Schmidt, mungkin nggak begitu panjang di sini aja ya. Nah, kita bahas hasil kali dalam. Oke, hasil kali dalam atau inner product ya. Nah, hasil kali dalam itu adalah perumuman dari dot product. Perumuman dari dot product. Dot product ya masih ingat ya. Dot product itu yang tadi ya, apa namanya? Ya, proses dot product itu kalau kita punya A dot B itu artinya adalah A1B1 tambah A2B2 ya. Tergantung dia di R berapa. Karena kita punya yang namanya, ini di bab 5 tuh kita dulu pernah belajar ruang vektor umum ya. Kalau ruang vektor Euclid, dot product ini masih relevan. Tapi saat kita sudah bicara ruang vektor umum, artinya apapun bisa jadi ruang vektor yang penting memenuhi syarat yang diberikan, maka konsep dot product-nya pun kita perluas. Ya, konsep dot product-nya pun kita perluas. Apa itu yang disebut nantinya hasil kali dalam? Apa itu hasil kali dalam? Suatu operasi ya, suatu operasi dari dua buah anggota vektor yang memenuhi 4 buah ini. Jadi boleh apa aja definisinya. Ini abstrak lagi ya, kayak yang tadi ya, kayak kita bicara transformasi linear umum. Transformasi linear umum itu transformasinya boleh apa aja, dari mana ke mana itu bebas. Yang penting dari suatu ruang vektor ke ruang vektor, tapi bebas aja dari mana ke mana. Yang penting memenuhi 2 syarat. Kalau ini memenuhi 4 syarat. Nah, syaratnya tuh ini ya, U, V. Jadi kita ngebacanya ini tuh U, V ya. U, V sama dengan V, U tambah V, W itu kayak distributif ini. Kayak kalau ini komutatif ya, atau simetri ya sebutnya di sini. Nah, kalau yang ini tuh seperti didistribusikan ke dalam ya. Ini kali ini. Terus K dikali U sama dengan V. Lalu kalau ada V, V yang lebih besar dari, kalau V, V itu pasti lebih besar sama dengan 0. Kalau V, V-nya 0, maka pasti vektornya adalah vektor 0. 4 syarat ini harus dipenuhi kalau kita mau sebut operasi yang kita definisikan itu inner product. Nah, ini abstrak ini ya. Soal-soalnya di bagian ini itu adalah menguji apakah definisi yang kita bangun itu, definisi operasi dua buah anggota vektor yang kita bangun itu inner product atau bukan, hasil kali dalam atau bukan ya. Inner product itu hasil kali dalam, bahasa Inggrisnya aja. Kita ambil contoh soal ya. Kita ambil contoh soal. Tadi ada soal itu udah bisa dikerjain belum ya yang dari Mbak Huda? Tunjukkan. Oh, di sini bukan menunjukkan ini, bukan menunjukkan dia hasil kali dalam atau bukan, tapi sudah menggunakan hasil kali dalamnya untuk menghitung sesuatu. Oke. Mungkin sebelum itu kita coba satu soal atau dua soal. Mana ya? Bukan buat ngecek find the standard polynomial. Oh, perasaan ada ya, tapi ini
1, B. Bentar. Dia nggak dia nggak ada yang suruh ngecek gitu. Find a matrix. Oke, kita lewatkan aja karena ini cuma materi konsep. Saya nggak nemu soal latihannya yang saya berharap ada soal tunjukkan kalau ini adalah inner product gitu. Cuman saya nggak nemu di bagian latihannya, mungkin memang dia tidak fokuskan ke situ. Ya, jadi intinya inner product itu, jadi gini, dot product itu saya bahas sedikit deh kalau gitu. Kalau misalkan saya punya vektor di R2, ini kan bisa kita katakan dot product ya. A1, B1, bukan bisa kita katakan, memang itu definisi dari dot product. Cuman saya bisa definisikan dengan cara yang lain gitu. Hasilnya beda, tapi memenuhi syarat-syarat yang ada. Misalkan saya punya A sama B di R2, lalu saya definisikan A, B itu misalnya adalah 3A1B1 ditambah 2A2B2. Nah, ini beda dengan ini. Ya, tapi kita bisa tunjukkan, kita bisa cek bahwa definisi yang saya bangun ini itu memenuhi 4 buah syarat ini. 4 buah syarat yang ada ini. Maka dia bisa saya katakan adalah inner product. Jadi inner product itu ya perumuman dari dot product. Dot product itu adalah inner product. Tapi inner product belum tentu dot product ya. Dot product itu cuman begini aja rumusnya. Sedangkan kalau inner product, ya kita bisa bangun suka-suka kita, tapi jangan sampai menyalahi salah satu syarat ini. Kalau menyalahi salah satu syarat ini, maka dia kita katakan bukan inner product ya, bukan hasil kali dalam. Nah, intinya seperti itu. Saya belum nemu soal latihannya, tapi ya sudahlah. Intinya seperti itu. Sedikit lagi ya. Nah, sehingga dari sini, jadi tadi ini saya asumsikan sudah, gitu. Nah, sekarang sudut dan ortogonalitas dalam ruang hasil ke dalam. Kalau kita balik lagi ke dot product, kalau kita punya dua buah vektor yang ortogonal, jadi A, misalkan kita punya vektor A itu ortogonal dengan vektor B, kan kita bisa bilang kalau ingat di pelajaran di bab 3, materi di bab 3 itu A dot B-nya itu pasti sama dengan 0. Ya. Nah, ini tetap benar, tapi kita generalkan. Kita generalkan. Jadi kita bisa katakan kalau A, B itu sama dengan 0, maka kita bisa bilang bahwa A itu ortogonal terhadap B, itu A dan B itu ortogonal, sorry. A dan B itu ortogonal terhadap inner product A, B. Ya. Kita coba contoh dulu ya. Kita coba. Saya coba itu kerjakan soal yang dari Mbak Huda. Nomor 1 ya. Nomor satu itu dia ngasih, sebentar saya coba copy dari sini aja, mungkin dari WA. Saya copy dari WA. Nah, ini. Nah, ini pada ruang hasil ke dalam P2. Oke. Jadi, nah ini kan aneh banget ya. Dia tuh mendefinisikan inner product-nya itu dengan integral ya. Di mana P-nya itu adalah X dan Q-nya itu adalah 1 tambah X kuadrat. Nah, kita disuruh hitung tuh nilainya masing-masing ya. Oh ya, saya coba jabarkan dulu. Kalau di Kalau di sebelumnya di dot product, kita mendefinisikan panjang dari suatu vektor itu apa? Panjang dari suatu vektor itu adalah
A.A diakarkan. Nah, di sini kita perumum panjang dari suatu vektor itu kita nyatakan dot produknya ganti dengan inner product. Jadi A, A pangkat setengah gitu. Oke, kita coba kerjakan yang nomor 1 ini. Yang nomor 1 mungkin yang bagian A dulu ya. Berarti P, Q apa? P, Q itu adalah integral dari min 1 sampai 1 untuk Px-nya diganti dengan X dan Qx-nya diganti dengan 1 tambah X kuadrat dx. Udah. Seperti itu aja. Nanti hasilnya apa? Ya ini dikaliin dulu ke dalam. X tambah X pangkat 3. Ya. Ya. Nah ini hasilnya 0 sih. Ya. Ini kan jadi setengah X kuadrat ditambah 1/4 X pangkat 4. Dari min 1 sampai 1. Ini bisa dimasukin hasilnya 0 ya. Jadi P, Q itu adalah 0. Panjang P. Nah, panjang P apa? Panjang P, sorry. Ini yang bagian B ya. Jadi P, jadi panjang P, aduh saya mau nulis panjang P. Panjang P itu adalah P, P pangkat setengah. Nah, P, P apa? Ya integral dari min 1 sampai 1 untuk X dikali lagi dengan X dx. Nah, ini jadinya adalah ya integral dari X kuadrat dx. Integral dari X kuadrat apa? 1/3 X pangkat 3. Ya, min 1 sampai 1. Nanti itu jadinya adalah 2/3 ya. Oh, sorry, pangkat setengah. Bapak. Pangkat setengah. Pangkat setengah. Nah, jadinya akar 2 per akar 3. Oke. Nah, ini apa ya yang D itu ya? Ini saya nggak tahu ini apa. Itu bukannya perkalian dot product gitu aja sih, Pak? Maksudnya kan dia di polinomial derajat 2 ya. Iya. 2 gitu. Maksudnya kan yang kalau P-nya aja, Px-nya itu 0, 1,0. Kalau Qx-nya aja 1, Oh, 0 sampai dot produk biasa gitu ya dot maksudnya product. ya. Jadi jadikan Oh, iya, kalau menurut iya, saya iya, gitu iya. sih. Oke, oke. Tapi aneh juga sih notasinya saya nggak familiar ya. Eh, tapi nggak bisa kayak gitu sebenarnya ya. Karena ini polinomial. Saya nggak pernah kenal ini apa. Kalau key-nya sama ya. Kalau key-nya cara menghitungnya seperti itu. Nah, untuk proyeksi, kalau proyeksi itu ingat lagi, sebenarnya sama aja. Kalau misalkan kita punya suatu vektor U, gini, kalau kita punya suatu proyeksi U terhadap V, nah ini di bab 3 gimana formulanya? Proyeksi U terhadap V itu kita rumuskan sebagai U dot V dibagi dengan apa namanya? Panjang V dikuadratkan dikali V. Ya. Ini U terhadap V. Nah, sekarang kalau kita mau mencari ini, proyeksi U terhadap Q, ditulisnya itu biasanya gini ya. Proyeksi P terhadap Q, berarti P, Q-nya kecil di sini. Nah, mengikuti formula ini, tapi kita generate, kita apa ya? Kita perumum, dot produknya ganti dengan P, Q. Ya, jadi U dot yang harusnya P dot Q jadinya P, Q yang harusnya apa? Panjang Q dikuadratkan, kita bisa tuliskan jadi Q, Q dikali nanti dengan Q. Ya, dikali dengan Q. Oh, berarti kita tetap harus cari ininya dulu. Harus cari panjang Q-nya dulu. Panjang Q-nya itu berarti adalah Q, Q pangkat setengah sama dengan min 1 sampai 1
X kuadrat tambah 1 dikuadratkan dx ya. Dipangkatkan setengah. Nah, ini jadinya adalah min 1 sampai 1 X pangkat 4 tambah 2X kuadrat tambah 1 dx dipangkatkan setengah. Ini jadinya 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3. X pangkat 3 tambah X dari min 1 sampai 1. Ini jadinya nanti kalau dimasukin satunya 1/5 ditambah 2/3 ditambah 1 nanti dikurang sama min 1/5 min 2/3 min 1. 2/5 tambah 4/3 tambah 2. Ini pangkat setengah. Ini pangkat setengah. Berapa itu? 15 kali 3 jadi 6, kali 5 jadi 20, kali 15 30 ya. Pangkat setengah. 56, ini kalau saya nggak ada salah ngitung ya. 56 pangkat setengah. Inilah panjang Q-nya. Berarti P, Q tadi berapa nilainya? Oh, P, Q 0 ya. Ya udah, ini 0 dong harusnya. Udah. Proyeksinya 0. Kebetulan seperti itu. Tapi kalau P, Q-nya nggak 0, ya tinggal kita masukin. Misalkan berapa per berapa dikali Q. Gitu mungkin. Oke, nanti untuk masalah proyeksi saya akan bahas lebih lanjut. Lebih detail. Mungkin nanti di sesi selanjutnya. Baik, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Baik. Oke, ya nanti sekalian saya bahas soal yang dari Mbak Huda sekalian semua kita bahas. Oke, kalau gitu itu dulu aja pertemuan kali ini. Makasih banyak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Terima kasih, Pak. Yuk sama-sama. Kasih Kak. Yuk sama-sama.